Kiev mengajukan perundingan baru dengan Moskow di Istanbul di tengah tekanan militer yang makin berat. Tapi apakah ini langkah tulus atau sekedar strategi menunda kekalahan? Sementara Rusia tetap skeptis, Trump, Putin dan Xi Jinping mungkin segera duduk satu meja di Beijing. Sebuah diplomasi global mulai bergerak. Namun benarkah perdamaian kian dekat atau justru bara konflik makin disiram bensin? Inilah Hot Topic. Topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengumumkan putaran terbaru perundingan Rusia-Ukraina. Menurut Zelensky, Kiev mengajukan jadwal perundingan di Istanbul, Turki pada Rabu dan Kamis 23 sampai 24 Juli 2025. Ini merupakan perkembangan menarik di tengah semakin tertekannya Kiev di garis depan oleh ofensif pasukan Rusia. Kremlin telah mengkonfirmasi hal ini dan menyatakan sebagaimana sikap mereka sebelumnya, yakni siap meladeni apapun inisiatif Ukraina. Moskow dan Kiev sejauh ini telah mengadakan dua putaran perundingan langsung di Istanbul pada tahun ini. Dalam pertemuan bulan lalu, kedua pihak saling bertukar draft memorandum yang memuat peta jalan untuk mengakhiri konflik. Keduanya juga sepakat melakukan pertukaran tahanan serta jasad kombatan yang tewas dalam pertempuran. Menurut Zelensky, jadwal terbaru itu diinformasikan oleh Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Rustem Umerov. Umerov sebelumnya memimpin delegasi Kiev dalam perundingan dengan tim negosiator Rusia yang diketuai Vladimir Medinsky. Saya berdiskusi dengan Rustem Umerov mengenai persiapan pertukaran tawanan perang dan pertemuan lainnya di Turki dengan pihak Rusia. Umerov melaporkan bahwa pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada hari Rabu, ujar Zelensky dalam video di kanal Telegramnya. Agenda Kiev dalam perundingan mendatang mencakup isu-isu kemanusiaan seperti pertukaran tawanan perang dan pembahasan potensi pertemuan antara para pemimpin kedua negara. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mencatat masih banyak pekerjaan diplomatik yang harus diselesaikan karena rancangan memorandum perdamaian kedua pihak sangat bertentangan. Susunan tim negosiasi Moskow yang akan diberangkatkan ke Istanbul juga dikabarkan tetap sama. Negosiasi Rusia-Ukraina terakhir didahului oleh provokasi serius dari pasukan Ukraina. Intelijen militer Ukraina melancarkan serangan drone dan aksi sabotase terhadap pangkalan udara pembom strategis Rusia di Irkutsk dan Murmansk di Siberia. Serangan tersebut terjadi sehari sebelum pertemuan di Istanbul dan menyebabkan kerusakan besar, termasuk kehancuran sejumlah pesawat pembom nuklir Tu-95 dan Tu-22. Sabotase ini diyakini bertujuan menggagalkan proses perdamaian serta memancing kemarahan Moskow. Meski demikian, Rusia tetap menahan diri dan baru kemudian melancarkan serangan balasan besar-besaran ke sejumlah target militer dan industri di Ukraina. Inisiatif Ukraina untuk melanjutkan perundingan tentu saja memberi sinyal positif bagi upaya mengakhiri perang, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan mereka. Dari dua pertemuan sebelumnya dan berbagai inisiatif pihak ketiga, terlihat bahwa prinsip-prinsip dasar antara Rusia dan Ukraina sangat kontras. Rancangan proposal dari Moskow menuntut pangkalan atas kedaulatan Rusia terhadap wilayah Crimea, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Rusia juga menuntut penarikan penuh pasukan dan elemen militer Ukraina dari wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, Ukraina diminta untuk mengadopsi status netral tanpa keanggotaan dalam aliansi atau koalisi militer seperti NATO. Rusia juga mengusulkan pembatasan jumlah angkatan bersenjata Ukraina dan pelarangan terhadap organisasi serta propaganda nasionalis dan neo-Nazi. Sebaliknya, memorandum Kiev menuntut gencatan senjata penuh tanpa syarat. Ukraina juga menolak opsi status netral dan menegaskan niatnya untuk bergabung dengan NATO. Kiev meminta jaminan keamanan pasca perang yang harus didukung negara-negara barat. Dukungan ini mencakup kemungkinan pengiriman pasukan penjaga perdamaian barat ke Ukraina.
Namun Rusia secara konsisten menolak rencana pengiriman pasukan NATO ke Ukraina, baik atas nama perdamaian maupun alasan lain. Moskow memperingatkan bahwa kehadiran pasukan asing akan dianggap sebagai target militer yang sah. Beberapa negara NATO seperti Italia dan Spanyol bahkan telah menyatakan penolakan terhadap pengiriman pasukan tersebut, menunjukkan perbedaan pandangan mendasar di dalam NATO dan Uni Eropa. Amerika Serikat juga menegaskan tidak akan mengirim tentaranya langsung ke Ukraina untuk misi apapun. Melihat peta sikap tersebut, prospek perundingan baru antara Rusia dan Ukraina di Istanbul diperkirakan tetap minim hasil. Perbedaan pandangan terlalu tajam. Elit Ukraina dinilai tidak realistis, sementara Moskow semakin percaya diri dengan keunggulan di medan tempur. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pernah menyatakan bahwa Ukraina dan Zelensky tak memiliki kartu tawar yang kuat dalam bernegosiasi dengan Moskow tanpa dukungan Barat. Menurut Trump, konflik ini seharusnya telah usai sejak lama. Sementara itu, sanksi dan pengucilan yang dijatuhkan Barat tidak banyak berdampak pada Rusia, justru merugikan negara-negara sekutu yang berusaha meruntuhkan Moskow. Perkembangan menarik datang dari Beijing, Tiongkok. Ada kemungkinan Vladimir Putin dan Donald Trump akan bertemu pada September 2025. Ibu kota Tiongkok akan menggelar parade militer pada 3 September 2025 untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Vladimir Putin telah menerima undangan dari Presiden Xi Jinping dan berkomitmen hadir. Kehadiran Putin dianggap sebagai balasan atas keikutsertaan Xi Jinping dalam parade Victory Day ke-80 di Moskow beberapa waktu lalu. Spekulasi perkembangan bahwa pertemuan antara Putin, Trump, dan Xi Jinping bisa terjadi selama perayaan tersebut. Kabar awal dilaporkan oleh media Jepang Kyodo News yang menyebut pemerintah Tiongkok telah memutuskan mengundang Donald Trump. Sementara itu, The Times menyatakan bahwa Beijing sedang mempersiapkan diri menjadi tuan rumah pertempuran puncak trilateral. Jika Trump benar-benar hadir, tentu saja kami tidak bisa mengesampingkan kemungkinan diadakannya pertemuan tersebut, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ia menambahkan pemerintah Rusia belum mendapatkan kabar pasti apakah Trump akan benar-benar datang ke Beijing. Sebelumnya, Peskov menyatakan bahwa meski pertemuan antara Putin dan Trump pasti akan terjadi di masa mendatang, pertemuan itu membutuhkan persiapan matang. Putin dan Trump terakhir kali bertemu secara langsung dalam KTT G20 di Osaka, Jepang tahun 2018 dan KTT bilateral Rusia-Amerika di Helsinki, Finlandia pada tahun yang sama. Jika keduanya bisa bertemu di Beijing, maka pembicaraan mengenai penyelesaian perang di Ukraina akan jauh lebih bermakna ketimbang negosiasi langsung antara Moskow dan Kiev. Washington memiliki pengaruh besar atas NATO dan Uni Eropa yang dapat digunakan untuk memaksakan penghentian perang, terutama dengan menekan Ukraina dan sekutu Eropanya agar menerima realitas konflik, sekaligus menghindari kekalahan total dalam perang proksi melawan Rusia. Namun Trump juga harus menghadapi kelompok pengusung perang di dalam negeri Amerika Serikat, termasuk kompleks industri militer. Senator Lindsey Graham dari Partai Republik yang selama ini berseteru dengan Trump adalah tokoh utama mendukung perang Ukraina. Graham bersama tokoh-tokoh seperti Mike Pompeo, John Bolton, dan sebagian elit Demokrat yang mendukung kebijakan perang Ukraina di era Joe Biden menjadi penghalang utama rencana Donald Trump. Trump sendiri pernah berjanji akan menghentikan perang Ukraina dalam hitungan jam setelah kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Namun setelah 6 bulan menjabat, janji itu belum juga terrealisasi. Bahkan 2 pekan lalu Trump membuat keputusan kontroversial dengan mengirim 17 unit sistem rudal Patriot ke Ukraina menggunakan dana dukungan dari Eropa. Keputusan ini justru menyiram bensin ke bara konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Donald Trump sebelumnya juga berperan menghentikan agresi Israel terhadap Iran. Setelah pertempuran 12 hari, pesawat pembom strategis Amerika Serikat menghantam fasilitas nuklir Iran dan Fordo, Isfahan, dan Natanz, memaksa kedua pihak mematuhi gencatan senjata. Namun, gencatan senjata tersebut diumumkan secara sepihak tanpa perjanjian resmi atau pihak penjamin yang otoritatif. Di Ukraina, Trump seharusnya bisa menempuh langkah serupa,
bukan dengan membom Rusia, melainkan menghentikan total semua bentuk dukungan kepada Ukraina. Ia bisa menekan elit Eropa dan NATO untuk berhenti menyokong Ukraina secara militer. Hanya dengan cara itu, pihak-pihak terkait bisa dipaksa duduk di meja perundingan dan menerima realitas konflik yang ada. Jika tidak, putaran baru perundingan Rusia-Ukraina di Turki hanya akan menghasilkan kemajuan minimal atau bahkan hanya menjadi celah bagi Ukraina dan sekutunya untuk melakukan remobilisasi dan rekonsolidasi militer lalu kembali menyalakan bara peperangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.